Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai kimia medisinal obat kardiovaskular, sebagaimana yang telah dipaparkan di silabus atau RPS mata kuliah kimia medisinal untuk materi pertama, yaitu obat kardiovaskular. Di bagian ini, kita akan membahas berbagai macam penggolongan untuk obat-obat kardiovaskular beserta dengan hubungan antara struktur dan aktivitasnya dalam tubuh. Obat kardiovaskular merupakan zat yang dapat mempengaruhi kerja jantung dan juga sistem pembuluh darah lain. Sebagaimana jelas di dalam namanya ya kardiovaskular, kardio itu adalah jantung, sementara vaskular adalah pembuluh darah. Berarti obat kardiovaskular adalah obat atau zat yang diharapkan kerjanya akan mempengaruhi atau memperbaiki kinerja jantung dan penyakit-penyakit yang pada sistem pembuluh darah. Nah, umumnya obat-obatan ini mempengaruhi total output jantung atau juga mempengaruhi distribusi darah ke seluruh sistem pembuluh darah. Obat-obat kelompok ini perkembangannya sangat cepat sejak tahun 1950, sejalan dengan perkembangan penyakit kardiovaskular itu sendiri. Untuk pengelompokan obat-obat kardiovaskular pada bab ini, kita akan membaginya menjadi 7 golongan atau 7 kelompok. Pertama adalah antianginal dan juga vasodilator, kedua antiaritmia, lalu antihipertensi, kemudian antihiperlipidemia, antikoagulan, antihiperglikemia, dan juga yang terakhir adalah kardiak tonik. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai pengelompokan obat-obat kardiovaskular. Yang pertama yaitu antianginal dan juga golongan vasodilator. Antianginal dan vasodilator ini umumnya digunakan untuk penanggulangan penyakit angina pectoris, yaitu kondisi di mana terjadinya ketidakseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan oksigen pada jaringan jantung, yang disebabkan karena menyempitnya pembuluh darah pada jantung. Obat-obat ini bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah koroner dan juga mengurangi kerja jantung. Dalam hal ini adalah mengurangi kebutuhan oksigen. Jadi kebutuhan oksigen jantungnya akan ditekan. Penggolongan dari antianginal dan vasodilator ada 3 macam. Pertama adalah turunan nitrat atau nitrit, kita menyebutnya dengan nitrovasodilator. Kedua adalah golongan kalsium antagonis. Yang ketiga adalah beta blocker atau pemblok beta adrenergik. Untuk turunan nitrat atau nitrit, atau kita menyebutnya juga dengan nitrovasodilator, perhatikan struktur dasarnya. Jadi struktur dasar dari turunan ini adalah ester nitrat atau ester nitrit. Jadi ada gugus esternya di sana, baik nitrat atau NO2, NO3 atau nitrit NO2. Jadi ada gugus ester nitrat atau ester nitrit dari senyawa organik. Pembentukannya atau sintesanya dengan mereaksikan senyawa alkohol dengan asam nitrat atau asam nitrit atau garamnya. Jadi harus punya senyawa alkoholnya, kemudian direaksikan dengan asam nitrit atau asam nitrat dengan menggunakan katalisator H2SO4 pekat. Gitu ya. Jadi reaksi pembuatan dari nitrovasodilator, saya ulangi, menggunakan senyawa alkohol yang direaksikan dengan asam nitrit atau asam nitrat dengan menggunakan katalisator H2SO4 pekat. Sebagaimana bisa dilihat di reaksi yang ada di slide, jadi RCH2OH itu adalah senyawa alkoholnya, kemudian NaNO2 itu ada senyawa nitrit di sana, garamnya itu ya NaNO2 itu adalah garam nitrit, kemudian dibantu dengan suatu katalis yaitu H2SO4 pekat menghasilkan RCH2ONO ya, menghasilkan suatu senyawa nitrovasodilator. Begitupun dengan yang reaksi yang terbawah itu adalah reaksi dengan garam nitrat. Jadi RCH2OH itu adalah senyawa alkohol ditambah dengan NaNO3 dengan bantuan katalisator H2SO4 menghasilkan senyawa nitrovasodilator RCH2ONO2. Untuk sifat kimia fisika dari nitrovasodilator, yaitu dengan adanya air atau kondisi lembab, dia mudah terhidrolisis, terutama dalam suasana alkali atau pH basa. Mudah menguap,
juga mudah terbakar dan juga eksplosif atau mudah meledak, sehingga dalam perdagangan umumnya dalam bentuk yang diencerkan. Mekanisme kerjanya dalam tubuh yaitu membentuk radikal bebas NO atau nitrit oksida, sifatnya sangat reaktif. Jadi semua radikal bebas kan sifatnya reaktif ya, begitupun dengan obat ini. Kemudian lipofilik, lipofilik berarti suka lemak, berinteraksi dengan gugus SH pada enzim guanilasi klase. Jadi diingat, tempat kerja dari obat golongan nitrovasodilator adalah berikatan dengan gugus SH atau sulfahidril pada enzim guanilat siklase. Jadi target kerjanya adalah enzim guanilat siklase. Titik kerjanya atau titik ikatannya yaitu pada gugus SH. Enzim kemudian menjadi aktif setelah berikatan dengan obat ini dan terjadilah relaksasi otot polos atau vasodilatasi. Nah, seperti ini reaksi yang terjadi. Jadi yang sebelah kiri ini adalah gambaran dari enzim guanilat siklase, di mana dalam enzim ini memiliki gugus SH. Gugus itu adalah tempat berikatan senyawa nitrit atau senyawa nitrat kita, atau nitrovasodilator kita. Digambarkan di sini dengan RONO2. Jadi ini berikatan dengan ini, kemudian nanti hasil akhirnya adalah relaksasi otot atau vasodilatasi. Dari ikatan antara obat dengan gugus aktif pada enzim, kemudian akan merubah GTP menjadi CGMP, kemudian akan merubah miosin menjadi miosin P menjadi miosin, sehingga terjadilah vasodilatasi. Seperti ini cara kerja secara molekuler dari obat-obat vasodilator. Dengan merubah bagian organik, diperoleh obat dengan kecepatan kerja, lama kerja, dan potensi yang berbeda. Jadi kalau kita ingin memodifikasi struktur obat nitrovasodilator, kita bisa mengutak-atik atau merubah bagian organiknya. Tidak ada kaitan, namun tidak ada kaitan antara jumlah gugus ester dengan aktivitas. Ingat tadi ya, struktur umum dari nitrovasodilator adalah ester nitrat atau ester nitrit. Di sini, melalui serangkaian penelitian telah diketahui bahwa tidak ada kaitannya antara jumlah gugus ester dengan aktivitas. Jadi mau jumlahnya 3, 2, 1, atau selain itu, tidak ada kaitannya dengan aktivitasnya. Namun, makin besar koefisien partisi atau semakin lipofil obat yang kita buat, maka potensinya akan semakin besar atau efek yang ditimbulkan akan semakin besar dan masa kerjanya akan semakin panjang. Berarti kalau dari kalimat ini kita bisa mengambil kesimpulan tidak ada kaitannya jumlah gugus ester dengan aktivitas obat. Namun, jika semakin lipofil struktur obat yang kita buat itu, maka potensinya akan semakin besar dan masa kerjanya akan semakin panjang. Jadi yang perlu diingat adalah semakin besar koefisien partisi, maka sifat lipofilisitasnya akan semakin kuat. Karena kita ingat koefisien partisi, rumusnya adalah kemampuan dia terlarut dalam lemak dibagi dengan kemampuan senyawa tersebut larut dalam air. Jadi kalau semakin banyak kemampuan larut dalam lemak atau semakin lipofil, otomatis koefisien partisinya juga akan semakin besar. Jadi ini yang mempengaruhi potensi kerja dan masa kerja dari obat nitrovasodilator. Bisa dilihat di tabel yang ada di slide. Jadi ini berbagai contoh dari jenis-jenis obat nitrovasodilator. Kita lihat misalkan ini adalah amil nitrit yang pertama. Strukturnya seperti yang paling kiri ya, seperti itu. Dibandingkan dengan gliseril trinitrat. Jadi gliseril trinitrat ini punya sifat lipofil yang lebih kuat dibandingkan amil nitrit. Maka kerjanya dan masa kerjanya lebih panjang dibandingkan amil nitrit. Kemudian kita bandingkan misalkan gliseril trinitrat dengan eritritil tetranitrat. Gliseril trinitrat di sini kan punya 3 hidrokarbon ya. Jadi CH2, CH, dan CH2. Sementara eritritil tetranitrat itu dia punya 4 hidrokarbon di dalam strukturnya. Mungkin yang ingat di mata kuliah kimia organik, bagian hidrokarbon semakin panjang gugus CH,
Semakin banyak hidrokarbonnya, maka akan meningkatkan sifat lipofilisitas. Jadi akan semakin nonpolar. Nah, berarti gliseril trinitrat dengan eritritil tetranitrat lebih lipofil yang eritritil tetranitrat. Tadi kita ingat di slide sebelumnya bahwa semakin lipofil dia akan semakin besar koefisien partisi dan berarti massa kerja dan potensi obat tersebut akan semakin besar. Ini terbukti setelah diuji coba untuk gliseril trinitrat massa kerjanya 30 menit, sementara untuk eritritil massa kerjanya 6 kali lipatnya, yaitu 180. Seperti itu contohnya pengaruh dari lipofilisitas terhadap potensi dan massa kerja. Ini tadi ya penjelasan di slide sebelumnya. Jadi kalau yang amil nitrit ini dibuat dari suatu amil alkohol dan NaNO2, sifatnya adalah cairan mudah menguap, digunakan umumnya dalam bentuk inhalasi atau larutan. Lalu gliseril trinitrat dibuat dengan menambahkan gliserol dalam campuran asam nitrat dan asam sulfat sambil didinginkan. Reaksinya adalah reaksi eksoterm. Bentuknya cairan kental, bentuk enceran berupa serbuk putih dalam laktosa, atau cairan kuning dalam propilen glikol. Sediaan bentuk tablet sublingual, ada juga yang bentuknya transdermal. Lalu ETN atau eritritil tetranitrat ini dibuat dengan menambahkan secara hati-hati eritritol ke dalam campuran asam nitrat dan asam sulfat sambil didinginkan. Bentuknya berbentuk kristal putih dan diencerkan dengan laktosa. Lalu PETN atau pentaeritritil tetranitrat, ini pembuatan dan sifatnya sama dengan eritritil tetranitrat. Lalu ada isosorbat 2,4 dinitrat, ini dibuat dari glukosa yang dipanaskan dengan asam nitrat dan asam sulfat. Obat ini dalam tubuh akan dimetabolisme menjadi isosorbat mononitrat, yang sifat absorpsinya lebih baik. Baik, selanjutnya adalah kalsium antagonis. Jadi ini varian yang kedua ya dari obat-obat antianginal. Untuk kalsium antagonis, mekanisme kerjanya dengan menurunkan permeabilitas ion Ca2+ untuk masuk ke jaringan otot polos sehingga menimbulkan efek relaksasi. Kita review tadi kalau yang nitrofasodilator dia berikatan dengan gugus SH pada enzim guanilat siklase sehingga terjadilah vasodilatasi. Nah, kalau kalsium antagonis kerjanya adalah dengan menurunkan permeabilitas ion Ca untuk masuk ke jaringan otot polos. Jadi kemampuan si ion kalsium menembus membran itu diturunkan. Gitu. Jadi kondisi di dalam sel ion Ca-nya sedikit karena kemampuan untuk menembus membrannya akan diturunkan. Nah, karena hal tersebut kemudian timbullah efek relaksasi atau vasodilatasi. Penggolongan berdasarkan struktur dari kalsium antagonis ada turunan alkil arilamin, turunan fenil dihidroperidin, yang seperti di gambar ini ya. Ini adalah bagian struktur utamanya. Kemudian ada turunan piperazin, dan yang keempat turunan verapamil. Untuk turunan fenil dihidroperidin, bagian struktur yang penting antara lain pertama adanya cincin dihidropiridin. Kemudian atom N sekunder dalam cincin yang tidak bermuatan pada pH fisiologis atau pH tubuh. Kemudian adanya substituen meruah, misalkan fenil pada posisi 4 pada cincin heterosiklis. Jika teroksidasi, maka cincin dihidroperidin akan berubah menjadi piridin sehingga sifatnya menjadi tidak aktif. Kita cek ini beberapa contoh struktur antiangina turunan fenil dihidroperidin. Ini struktur umumnya seperti yang ada di slide sebelumnya ya. Jadi ada dua cincin di sana. Sini ada R, kemudian di cincin yang kedua ada R1, R2, dan R3. Jika kita modifikasi dari kedua cincin ini, maka akan menghasilkan obat yang berbeda-beda. Misalkan kita lihat di tabel, jika R pada posisi C nomor 2 dan 3, kita tambahkan gugus Cl, kita tambahkan atom Cl masing-masing 1,
Jadi di C nomor 2 dan C nomor 3 kita tambahkan Cl. Kemudian di posisi R1 kita tambahkan gugus metil. Posisi R2 kita tambahkan gugus COOC2H5. Dan di R nomor 3 kita tambahkan COOC2H5 juga. Maka akan menghasilkan obat velodipin. Dan seterusnya gitu. Jadi dengan memodifikasi keempat bagian tersebut, kita akan memperoleh obat dengan potensi dan masa kerja yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga, jadi yang pertama adalah turunan nitrat-nitrit, kemudian kalsium antagonis, dan yang ketiga adalah beta blocker. Beta blocker atau penghambat beta adrenergic. Mekanisme kerjanya dengan memblok atau menghambat beta reseptor, sifatnya antagonis parsial terhadap norepinefrin. Ada yang bersifat selektif, yaitu hanya memblok beta-1 reseptor pada jantung, misalkan obat atenolol, metoprolol. Ada juga yang bersifat non-selektif, dia memblok beta-2 reseptor pada bronkus ya, pada bronkia, misalkan propanolol dan nadolol. Jadi beta reseptor ini kan ada dua, ada beta-1, ada beta-2. Beta-1 itu pada jantung, beta-2 itu pada bronkus paru-paru. Kalau yang selektif, ya dia akan selektif terhadap salah satunya. Tapi kalau non-selektif, dia akan memblok dua-duanya. Contohnya seperti propanolol. Struktur dasar dari turunan aril oksipropanolamin seperti yang tampak pada gambar. Jadi ada gugus aril di sana, ada O, CH2, CH yang mengikat gugus OH, kemudian CH2, NH, dan CH, CH3 dua kali. Rantai samping pada umumnya sama. Yang berbeda adalah struktur aril. Jadi arilnya ini yang berbeda antara obat turunan satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, yang memiliki substitusi hidrofil OH ya, hidrofil itu adalah gugus yang suka air, ya salah satu contohnya adalah OH, yang memiliki substitusi hidrofil pada posisi para terhadap oksipropanolamin merupakan beta blocker yang selektif, misalkan atenolol. Nah, seperti apa sih contohnya? Ini adalah atenolol. Dikatakan selektif karena dia punya substitusi gugus hidrofil pada posisi para terhadap oksipropanolamin. Ini adalah oksipropanolamin. Jadi kalian lihat ini ada benzen di sana, di atasnya itu dia mengikat gugus oksipropanolamin. Rantai oksipropanolamin. Nah, terhadap oksipropanolamin tersebut, pada posisi para, itu mengikat gugus hidrofil. Di sini gugus hidrofilnya adalah CH2, CO, NH2. Posisinya para itu ya. Selang 1, 2, 3. Selang 2 posisi gitu, 2 posisi C. Nah, kalau seperti ini, maka dia sifatnya adalah selektif. Jadilah bentuk obat atenolol. Nah, sebaliknya kalau seperti yang propanolol, ini non-selektif ya, salah tulis. Contoh strukturnya adalah seperti ini, digambarkan oleh obat propanolol yang non-selektif. Nah, produk atau zat beta blocker pertama adalah propanolol. Ini digunakan biasanya untuk penanggulangan hipertensi. Kemudian beta blocking agent jelas gugus OCH2-nya digabung dalam molekul anti cincin aromatik dan rantai samping etilamin. Gugus OCH2, kemudian beta agonis poten, sangat poten, digunakan biasanya untuk pemakaian oral dan mengalami metabolisme lintas pertama di hati. Ada juga bentuknya dalam bentuk tablet dan juga injeksi. Dosis tunggal, metabolisme oral, contohnya ada asam naftoxilaktat. Kemudian kalau injeksi itu ada 4-OH propanolol. Selain propanolol ada juga metoprolol, ini juga hipertensi biasanya digunakan. Kemudian ada nadolol, sama untuk hipertensi dan juga angina pectoris. Timolol, ini juga termasuk yang selektif, digunakan untuk glaukoma, untuk tetes mata dan juga antihipertensi. Lalu ada atenolol,
hipertensi, acebutolol, kemudian betaxolol HCl, dan labetalol HCl. Nah, kemudian vasodilator ini menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah. Jadi, kalau vasokonstriksi itu kan penyempitan, sementara kalau vasodilatasi itu adalah pelebaran pembuluh darah dalam kondisi relaksasi, terutama pembuluh darah jantung dan sistem vaskular yang lain, bekerja dengan cara menurunkan tonus otot polos vaskular. Vasodilator dibagi menjadi 3 kelompok. Ada vasodilator koroner, ada vasodilator sistemik, dan ada vasodilator perifel dan cerebral. Untuk vasodilator koroner, biasanya digunakan untuk yang golongan pengobatan jangka pendek, contohnya adalah salbutamol. Untuk jangka panjang ada diltiazem, dipiridalol, dan sebagainya. Captopril juga termasuk yang jangka panjang. Untuk vasodilator sistemik, ini menimbulkan efek vasodilatasi pada semua sistem peredaran darah. Contoh obatnya ada isoxsuprin, HCl, naftidrofuril, pentoxifilin. Kemudian untuk vasodilator perifel dan cerebral, ini menimbulkan dilatasi pembuluh darah pada kulit dan otak, digunakan untuk memperlancar aliran darah perifel dan juga cerebral. Contohnya ada sinarizin, flunarizin, buflomedil, dan sebagainya. Ini adalah gambaran skematik sisi kerja beberapa vasodilator. Jadi ada turunan nitrat dan nitrit, kemudian beta blocker, kemudian natrium nitroprusid di sini. Untuk turunan nitrat-nitrit ini kerjanya berikatan dengan gugus SH pada enzim guanilasi klase, ini pada membran vaskular otot polos, kemudian menghambat terjadinya kontraksi sehingga menyebabkan relaksasi atau vasodilatasi pada pembuluh darah. Dan berikut adalah contoh beberapa senyawa vasodilator perifer dan cerebral beserta struktur kimianya. Ini ada obat nisergolin, kemudian sinarizin, flunarizin, buflomedil, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas obat-obat golongan antiaritmia. Antiaritmia adalah obat-obat yang fungsinya untuk mengoreksi ritme atau irama jantung yang tidak normal. Jadi kalau antianginal atau vasodilator yang pertama tadi kita sudah bahas, itu fungsinya adalah untuk merelaksasi otot pembuluh darah, gitu ya, terutama pada pembuluh darah jantung. Nah, kalau antiaritmia ini yang dikoreksi adalah irama jantungnya atau ritme jantungnya yang tidak normal. Aritmia, penyakitnya disebabkan oleh gangguan pembentukan rangsangan elektrik atau pacu dan gangguan konduksi melalui miokardium. Atas dasar kegunaannya, obat antiaritmia terbagi menjadi 2, yaitu anti-takiaritmia, contohnya ada kinidin, prokainamid, dan beta blocker. Kemudian yang kedua adalah anti-bradiaritmia, contohnya atropin atau zat adrenergik lainnya. Jadi ada anti-takiaritmia dan juga ada anti-bradiaritmia. Nah, berdasarkan tipe kerjanya terbagi lagi menjadi yang pertama adalah menstabilkan membran. Jadi yang fokus kerjanya adalah menstabilkan membran. Di sini strukturnya tidak khas. Bekerja dengan cara terakumulasi pada daerah tertentu pada membran jantung sehingga menaikkan tekanan permukaan membran dan menghambat fungsi normal membran. Strukturnya mirip anestesi lokal dengan struktur umum sebagai berikut yang tampak pada PowerPoint. AR, X, kemudian Y, lalu CH2 sebanyak tertentu yang mengikat gugus Y, kemudian di situ ada N yang mengikat 2 senyawa lagi dan berikatan pula dengan 1 atom H. Ini untuk yang struktur tidak khas yang fungsinya untuk menstabilkan membran. AR di sini adalah suatu cincin aromatik yang sifatnya lipofil.
fungsinya berinteraksi dengan rantai alkil fosfolipid pada membran dengan jenis ikatan hidrofob dan juga van der Waals. Rantai alkil yaitu substituen yang bersifat polar, bentuk ikatan hidrogen dengan bagian polar fosfolipid. Sementara pada gugus aminokationik, yang N ini ya, NH ini terion pada pH fisiologis dan berinteraksi dengan gugus anion fosfolipid atau polipeptida membran. Jadi, saya ulangi, untuk yang struktur yang tidak khas ini, dia memiliki bagian yang penting, antara lain yaitu bagian cincin aromatiknya, karena sifatnya lipofil itu dia akan berinteraksi pada alkil fosfolipid pada membran. Kemudian rantai alkil dia itu berikatan dengan bagian polar dari fosfolipid membran. Jadi fosfolipid membran itu ada bagian yang polar dan ada bagian yang nonpolar. Nah, bagian yang nonpolar itu akan berinteraksi dengan AR atau cincin aromatik dari obat tersebut, sementara bagian yang polar akan berinteraksi dengan rantai alkil dari obat tersebut. Kemudian yang ketiga, dia punya juga gugus aminokationik yang ada N di sana. Nah, itu nanti akan terion jika bertemu pada pH fisiologis dan itu akan berinteraksi dengan gugus anion pada membran. Jadi ada 3 struktur utama, bukan 3 struktur ya, ada 3 komponen utama pada struktur obat tersebut. Lalu yang kedua ada beta blocker, yang sudah dijelaskan tadi pada bagian antianginal. Kemudian ada antagonis kalsium, juga yang telah dijelaskan pada antianginal. Dan yang keempat, yaitu yang fungsinya untuk memperpanjang potensial kerja. Bekerja dengan cara meningkatkan waktu konduksi, meningkatkan refraktoriatrial, dan yang ketiga dengan memperlambat konduksi. Contohnya amiodaron dan bretylium tosilat. Ini beberapa contoh obat untuk antiaritmia. Baik, yang ketiga adalah antihipertensi. Jadi antianginal sudah, antiaritmia sudah, dan yang ketiga adalah antihipertensi. Obat-obat antihipertensi ini digunakan untuk pengobatan hipertensi, yaitu kondisi di mana tekanan darah melebihi nilai normal. Biasanya sistol lebih dari 160 dan diastol lebih dari 100 mm Hg. Hipertensi dibedakan menjadi 2, yaitu hipertensi primer atau esensial dan hipertensi sekunder. Kalau hipertensi primer tidak disertai kelainan fungsi organ yang lain, tapi kalau yang sekunder disebabkan adanya kelainan dari fungsi organ lain. Misalkan hipertensi renal, jadi karena ada gangguan pada ginjal, ada hipertensi kardiovaskular pada jantung, ada juga hipertensi neurogenik. Nah, berdasarkan mekanisme kerjanya, obat antihipertensi dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah senyawa penekan saraf simpatetik. Di sini ada senyawa dengan efek sentral, menyebabkan hambatan tonus simpatetik hingga terjadi penurunan tekanan darah. Contohnya ada klonidin HCl dan guanfacin. Contoh lain ada metildopa, ini merupakan prodrug dalam tubuh akan dimetabolisme menjadi alpha-metil norepinefrin yang sangat aktif. Lalu yang kedua ada senyawa dengan efek perifer, contohnya ada reserpin. Kemudian ada guanetidin monosulfat, ini sifatnya sangat polar sehingga sukar menembus membran, sehingga dia tidak mempunyai efek sentral, makanya masuk ke dalam efek perifer. Lalu ada juga antihipertensi yang bekerja pada vaskular, dibagi menjadi beta blocker. Jadi kalau kita membahas vaskular itu pasti ketemunya beta blocker gitu ya. Nah, di sini juga ada ketemu beta blocker. Kemudian ada pemblok alfa adrenergic dengan mekanisme kerja antagonis kompetitif dengan katekolamin pada alfa adrenoreseptor dan menimbulkan vasodilatasi vaskular perifer. Contohnya ada doxazozin mesilat, prazozin, tetrazozin, dan bunazozin. Kalau antagonis kompetitif itu berarti bersaing gitu ya, bersaing. Jadi ketika dosisnya ditinggikan, maka efeknya akan semakin kuat. Biasanya seperti itu.
Nah, ini pada alfa adrenoreseptor berarti reseptornya adalah reseptor adreno pada posisi alfa. Jadi reseptor alfa adreno. Kemudian ada vasodilator arteri. Sini menyebabkan relaksasi otot polos arteriola sehingga terjadilah vasodilatasi pembuluh perifer dan tekanan darah menjadi menurun. Lalu vasodilator vena dan arteriola menyebabkan relaksasi otot polos vena dan arteriola sehingga terjadi vasodilatasi. Kemudian ada antagonis kalsium seperti yang ada pada antiangina. Lalu juga ada antihipertensi yang bekerja pada humoral. Kelompok ini bekerja sebagai antagonis angiotensin. Mungkin kita mengenalnya dengan S ya, S inhibitor. Renin dalam darah merubah S diubah menjadi angiotensin 2 yang disebabkan kontriksi arteriola sehingga menaikkan tekanan darah. Angiotensin 2 ini juga menyebabkan rangsangan ekskresi aldosteron hingga terjadinya retensi Na dan air. Nah, atas dasar mekanisme kerja, kelompok ini akan dibagi menjadi dua, yaitu S inhibitor, jadi penghambat S. Kalau S tadi kan akan menyebabkan kenaikan tekanan darah ya. S itu akan mengakibatkan vasokonstriksi sehingga tekanan darah akan naik. Nah, obatnya itu dikatakan S inhibitor atau penghambat S. Sehingga efek yang ditimbulkan adalah vasodilatasi, tekanan darah menurun, sehingga terjadinya yaitu tadi penurunan tekanan darah. Jadi itu S inhibitor. Kemudian yang kedua adalah antagonis reseptor angiotensin 2. Jadi yang pertama menghambat S-nya dan yang kedua adalah menghambat reseptor angiotensin 2. Ini mekanisme kerja antihipertensi untuk senyawa S inhibitor. Jadi kalau S inhibitor, S itu kan kerjanya di sini ya, mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Jadi kalau S-nya dihambat, maka tidak akan terbentuk angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini kan fungsinya ke bawah tuh, mengakibatkan vasokonstriksi, kemudian kenaikan tekanan darah. Nah, untuk obat-obatan penghambat atau pemblok angiotensin 2 berarti nanti akan membloknya di sini. Maka akan menghambat terjadinya kontriksi dan sehingga terjadilah vasodilatasi. Ini S inhibitor bekerja dengan menghambat kerja enzim S hingga kadar angiotensin 2 dan aldosteron menurun. Akibatnya tidak terjadi vasokonstriksi dan retensi Na. Kemudian tekanan darah akan menurun. Interaksi obat ini dengan enzim, yaitu pada bagian ion Zn2+ dapat membentuk kompleks dengan gugus SH atau sulfahidril. Jadi lagi-lagi kita bertemu dengan gugus SH. Tapi di sini untuk S inhibitor yang berperan adalah ion Zn2+-nya. Contoh obatnya di sini disebutkan adalah captopril atau juga gugus karboksil enalapril. Gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan gugus karbonil, gugus yang bermuatan positif terikat melalui ikatan ion dengan gugus karboksil. Ini contoh obatnya. Kemudian untuk antagonis reseptor angiotensin 2, bekerja secara selektif sebagai antagonis reseptor angiotensin 2. Jadi dia tidak menghambat kerja S. Jadi S tetap berperan sehingga terbentuk angiotensin 2. Nah, di situ mulai kerjanya antagonis reseptor angiotensin 2. Contoh obatnya adalah losartan, irbesartan, kandersartan, valsartan. Ini adalah interaksi senyawa S inhibitor dengan tempat kerjanya. Jadi ini adalah enzim S-nya ya. Di sini dia punya 3 site atau 3 tempat berikatan. Ini Zn2+, di sini dia berikatan, kemudian ini uh, uh, ikatan hidrogen, kemudian yang di sini ikatan ionik. Contohnya di sini menggunakan obat captopril, ada juga obat lisinopril. Pada obat captopril, di sini S pada gugus captopril akan berikatan dengan ion Zn2+ pada enzim S. Kemudian O yang pada CO ini, O-nya akan berikatan hidrogen dengan gugus H pada enzim S. Dan di O yang selanjutnya, yang di ujung sebelah kanan pada captopril, itu akan berikatan ionik dengan gugus positif pada enzim S. Begitupun dengan lisinopril.
O negatif berikatan dengan gugus positif, O yang tengah itu berikatan dengan H, dan O negatif yang sebelah kiri akan berikatan dengan Zn2+. Jadi tempat kerjanya adalah 3 ini. Beda dengan anti-anginal yang nitrovasodilator pertama, tempat kerjanya hanya satu, yaitu pada gugus SH saja. Ini beberapa obat S-inhibitor beserta struktur kimianya dari captopril sampai quinapril dengan dosis masing-masing. Oke, selanjutnya adalah obat antihiperlipidemia. Antihiperlipidemia berasal dari kata anti dan hiperlipidemik. Jadi obat-obat yang menghambat kondisi hiperlipidemik. Apa itu hiperlipidemik? Yaitu kondisi di mana kadar lipid dalam darah cenderung naik. Biasanya dalam bentuk lipoprotein. Jadi lipid yang terikat dalam protein. Atas dasar densitasnya, lipoprotein ini dibedakan menjadi 5, yaitu kilohikron, kemudian ada VLDL, yang terdiri dari 90% trigliserida, lalu ada IDL, terdiri dari 60% trigliserid dan 12% kolesterol, lalu ada LDL, 50% kolesterol dan 10% trigliserid, dan HDL, terdiri dari 25% kolesterol dan 50% protein. Hiperlipidemik merupakan indikator dari penyakit aterosklerosis, yaitu penebalan dinding pembuluh karena adanya pengendapan lemak. Jadi kondisi ini adalah warning dari penyakit aterosklerosis. Adanya pengendapan lemak pada dinding pembuluh darah. Makanya biasanya dalam pengujian itu akan dicek ya, berapa kadar HDL-nya, berapa kadar LDL-nya, seperti itu. Nah, mekanisme kerja obatnya ada 5. Pertama, dengan menghambat sintesa kolesterol, karena kan yang dinilai jahat ini kan kolesterolnya ya, jadi dihambat pembentukan kolesterolnya. Kemudian yang kedua, menurunkan kadar trigliseridanya. Ketiga, mempercepat metabolisme kolesterol. Keempat, menghilangkan plak. Plak itu yang lemak mengendap itu. Lalu yang kelima, mempercepat ekskresi lipid dan menghambat absorpsi kolesterol. Jadi 5 mekanisme kerja dari obat antihiperlipidemia. Atas dasar struktur kimia dikelompokkan menjadi 4, yaitu turunan asam klofibrat, asam nikotinat dan turunannya, lalu ada lovastatin dan analognya, kemudian golongan selain 3 itu. Untuk turunan asam klofibrat, baik bentuk asam maupun esternya sama-sama aktif. Ini merupakan senyawa eter, contohnya ada klofibrat dan sebagainya. Lalu asam nikotinat ini menghambat biosintesis dari kolesterol dalam hati, contohnya niacin. Untuk lovastatin ini menghambat sintesis kolesterol, contohnya lovastatin, simvastatin, dan sebagainya. Golongan lain ada nortinoron, propukel, asam salisilat, dan dextrotiroksin. Ini adalah suatu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid untuk mempercepat metabolisme kolesterol. Berikut ini adalah perubahan dari HMG-CoA menjadi asam mevalonat oleh 2 molekul NADPH dengan menggunakan katalisator HMG-CoA reduktase. Ini lovastatin ya obatnya. Di mana di sini dikatakan bentuk aktif dari lovastatin itu mirip dengan bentuk antara, jadi senyawa antara pada HMG-CoA. Mirip bentuknya. Jadi HMG-CoA itu kan akan diubah jadi asam mevalonat. Nah, dalam perubahan itu dia ada senyawa antara, yaitu ini tadi yang di tengah. Nah, ternyata bentuk senyawa antara ini mirip dengan bentuk aktifnya lovastatin. Mirip ujungnya. Selanjutnya adalah antikoagulan. Antikoagulan ini adalah senyawa yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah. Jadi koagulasi itu kan pembekuan ya, pengendapan.
Pengendapan dalam hal ini pengendapannya karena pembekuan darah. Jadi antikoagulan senyawa untuk mencegah pembekuan darah dalam pembuluh darah atau jaringan lain dalam tubuh. Penggolongannya ada antikoagulan sintetik. Yang pertama ada turunan kumarin, di mana struktur dasarnya seperti ini pada gambar. Bersifat asam, sehingga dapat membentuk garam dengan alkali atau basa karena adanya gugus hidroksi. Jadi kita lihat di situ dia mengikat gugus hidroksi atau OH. Nah, itu menyebabkan sifatnya akan dapat membentuk garam dengan alkali, sifatnya asam. Contohnya di kumarol, ada juga warfarin. Lalu turunan indandion, struktur dasarnya seperti ini. Sifatnya asam juga, dalam air secara alami akan mengalami tautomeri sehingga terjadinya gugus hidroksil yang asam. Contohnya ada fenindion dan anisindion. Ini contoh-contoh lainnya dari antikoagulan ada di kumarol, ada warfarin, ada fenprokumarin, ada fenindion, dan ada anisindion. Semuanya pasti ada gugus benzennya. Tinggal rantai sampingnya saja yang berbeda-beda. Next adalah antihiperglikemia. Antihiperglikemia atau juga disebut dengan antidiabetes adalah senyawa yang digunakan secara oral yang dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Berdasarkan strukturnya, obat antidiabetes oral dibagi menjadi pertama turunan sulfonil urea, bekerja dengan merangsang pengeluaran insulin dari pankreas, di samping menurunkan pemasukan insulin ke hati. Hanya dapat digunakan bila pankreasnya masih dapat menghasilkan insulin. Jadi kalau sudah tidak bisa menghasilkan insulin, maka tidak bisa menggunakan obat turunan sulfonil urea. Struktur dasarnya bisa lihat di gambar seperti yang di bawah itu. Kemudian, yang di bawah ini adalah turunan biguanid ya. Untuk turunan biguanida, pertama adalah fenformin, lalu ada metformin. Nah, ini yang sulfonil urea yang pertama. Jadi ada R, benzen, lalu rantai sampingnya ada SO2, NH, CO, NH, dan gugus R yang lain. Kajian hubungan struktur aktivitasnya untuk obat sulfonil urea ini pada posisi 1 ini mengikat aryl sulfonat. Kemudian posisi 3 mengikat alkil yang sifatnya lipofil. Jadi posisi 1 saya ulangi mengikat aryl sulfonat. Ini ya sulfonat ada SO2. Kemudian posisi 3-nya dia mengikat gugus alkil yang lipofil. Jadi R aksennya ini adalah gugus alkil yang sifatnya lipofil. Substitusi R yang sebelah kiri, substitusi R merupakan gugus alifatis. Contohnya ada asetil, bisa amino, bisa kloro, bisa metil. Berpengaruh pada masa kerja dan aktivitas hipoglikemik. Bila R merupakan gugusan aryl karboamidoetil, contoh yaitu ARCONH, CH2CH2, maka aktivitasnya akan meningkat. Misalkan pada glipenklamid dan glipizid. Jika rantai R-aksen yang ujung sebelah kanan merupakan rantai alifatis yang menentukan sifat lipofil. Contohnya misalkan gugus metil, kalau ditambahkan metil maka senyawanya akan tidak aktif karena kurang lipofil ya kalau metil itu. Kalau etil, C-nya 2, maka aktivitasnya ada tapi lemah. Kalau dari propil, jadi 3-6 atom C, jadi propil, butil, pentil, dan heksil, ternyata aktivitasnya maksimum. Sementara kalau ditambahkan lagi C12 atau lebih, kemudian menjadi tidak aktif kembali. Jadi R-aksen ini, setelah dilakukan uji coba, kalau C-nya hanya 1, dia tidak aktif. C-nya 2, ada tapi lemah. Nah, C yang paling maksimum itu jika berjumlah 3-6. Kalau terlalu banyak, maka dia kembali menjadi tidak aktif.
Jadi R-aksen ini dapat berupa cincin alisiklis juga atau heterosiklis yang terdiri dari 5-7 atom. Bila R-aksen berupa senyawa aril, maka menjadi toksik. Jadi R-aksen ini harus senyawa alkil ya. Kalau bentuknya aril, maka menjadi toksik. Contoh obatnya ada tolbutamid, klorpropamid, gliclazid, glibenclamid, dan glipizid. Saya ulangi, jadi untuk turunan sulfonil urea, posisi pentingnya ada 3. Pertama adalah adanya molekul urea pada posisi nomor 1 yang mengikat gugus aril sulfonat. Kemudian posisi nomor 3 mengikat alkil yang sifatnya lipofil. Kemudian nomor 2, substitusi R. R ini adalah harus gugus alifatis. Jika R-nya dalam bentuk gugus aril, ternyata meningkatkan aktivitasnya, contohnya pada obat glibenclamid. Kebalikannya, jika R-aksen ini harus lantai alkil. Maka yang paling maksimum aktivitasnya jika alkilnya berjumlah C-nya 3-6. Namun ketika dia dirubah menjadi gugus aril, menjadi suatu senyawa yang toksik. Terakhir adalah kardiak tonik. Kardiak tonik ini contohnya adalah glukosida jantung, fungsinya untuk meningkatkan kekuatan kontraksi jantung. Jadi obat pada kondisi payah jantung ya. Sumbernya dari glukosida dari tanaman Digitalis purpurea, Digitalis lanata, Strophanthus gratus atau turunannya. Strukturnya ada aglukon dan glukon. Aglukon ini adalah struktur steroid. Jadi yang aglukon berarti bukan gula. Nah, strukturnya adalah steroid yang umumnya tipe kardenolin. Pada posisi 17, memiliki gugus lakton tak jenuh. Untuk aktivitas kardioktonik, bagian struktur yang penting adalah pertama adanya lakton tak jenuh. Tak jenuh berarti ikatan rangkap ya. Misalkan butirolakton pada posisi 17 beta. Lalu adanya gugus 14 beta hidroksi. Kemudian konfigurasi cis pada cincin A dan B serta antara cincin C dan D. Nah ini. Ini adalah struktur dari glikosida jantung. A ini ikatan hidrogen, B ini ikatan hidrofob, kemudian C, mana C? Ini C di sini yang di tempat A, adanya ikatan elektrostatik. Jadi ada 3 tempat ikatan pada reseptor kardioktonik, di mana interaksi yang terjadi ada 3 jenis ikatan, yaitu hidrogen, kemudian hidrofob dengan gugus metil, dan juga elektrostatik. Ionik ya berarti. Contoh aglukon adalah digitoksigenin, guabenin gitu dan lain-lain. Dan bagian yang kedua yaitu bagian molekul gula atau glukon. Jenis gulanya bermacam-macam, bisa glukosa, bisa digitoksosa, ada ramnosa. Bagian gula terdiri dari 1-4 molekul gula dan terikat pada posisi 3 aglukon dengan ikatan atau konfigurasi beta. Disebut juga dengan 3 beta glukoksida. Interaksinya dengan enzim, cincin lakton, inti steroid, dan gugus gula akan mengikat enzim. Jadi yang berikatan dengan enzim itu adalah bagian cincin lakton, inti steroid, dan gugus gulanya, yang gula tadi. Akan mencegah ikatan ATP pada enzim. Sistem steroid berinteraksi pada bentuk stereokimia cis trans dan cis. Interaksi obat reseptor melibatkan ikatan hidrogen, hidrofob, dan tarik-menarik elektrostatik, seperti yang tadi digambarkan di slide sebelumnya. Jadi ada 3 jenis ikatan pada bagian steroid dengan enzim atau reseptornya. Cincin lakton akan berikatan pada bagian A dengan ikatan elektrostatik dan ikatan hidrogen.
Inti steroid akan berikatan dengan bagian B dengan jenis ikatan van der Waals atau hidrofob. Sementara bagian gula akan berikatan pada bagian C dengan ikatan hidrofob dan hidrogen. Jadi ada bagian A, B, dan C. Contohnya ada digitoksin, contoh obatnya ada digitoksin. Kemudian ini beberapa contoh glikosida lain, hubungan antara struktur, koefisien partisi, dan ketersediaan hayatinya, serta dosis dari turunan cardenolida. Lalu ada lanatosid C, pada suasana basah akan menyebabkan desasetilasi. Lalu ada huabaid, ini terdapat pada biji Strophanthus gratus, atau kardiotonik lainnya, contohnya ada oxyfedrin, amrinon laktat, dan juga sulmazol. Ini gambaran struktur dasar senyawa kardioktonik non-steroid agar mempunyai efek inotropik positif. Oke, demikian penjelasan mengenai kimia medisinal obat-obat kardiovaskular, di mana ada 7 penggolongan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan ke diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.